Wara' lah menjadi seorang minal wari'in. Wari' tinggalkan urusan-urusan duniawiyah. Zuhud enggak gemerlap hidup, ya, enggak berfoya-foya hidup. Nauzubillah min dzalik. Qarun, ya, itu begitu tertimbun hartanya. Fir'aun dikatakan begitu, ya, sampai ngaku Tuhan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kuasa Allah Subhanahu wa taala merasa Fir'aun kecil. Fir'aun itu kecil tapi memang hatinya rajim. Hatinya enggak benar. Hatinya enggak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan munawar, bercahaya Rasulullah, wa nur. Memang Nabi Muhammad cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa qala aidan wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu perkumpulan yang dikatakan apa segala sesuatu yang dikerjakan manusia ini harus dengan ilmu. Mudah-mudahan ini majelis yang dimana dikatakan majalisul ilm, majelis ilmu al-marzuq ini Allah selalu memberikan keberkahan. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati Yai Ibnu Agil Hizbullah, mata'an Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua jamaah pengajian, ibu-ibu muslimah al-marzuq, mudah-mudahan Allah jadikan mar'atun salihah, abidah, ta'iah, marfu'ah, mendapat derajat tinggi di sisi Allah, digabul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia itu makanul masalah. Dunia ini tempat masalah. Makanya nggak usah cari masalah. Nyari masalah, memang dunia tempat masalah. Orang ngandung, ya harus nikah. Terus dia ngelahirin harus pakai uang, apa segala macam. Dunia itu dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, kendaraan kita ke akhirat. Kita terus ngerti apa sih kendaraan ini? Ya tetap masalah, harus kita tahu jawabannya begitu. Sekolah, zaman masih sekolah, tanya pertanyaan ini, suruh menyelesaikan masalah begitu. Terus hiduplah dunia, nanti mati ya ditanya pertanyaan kubur, man rabbuka kadza wa kadza. Salat terus, mengerjakan salat, ini masalah penting. Kalau enggak ngerjakan salat
berarti punya masalah ke Allah. Masalah dunia dikatakan makanul masalah. Jadi apa segala sesuatu di dunia ini nggak akan lepas kita dari masalah. Pasti ada masalah, nggak bisa nggak. Makanya nggak usah cari masalah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an di antara 4 mazhab. Ya, di antara 4 mazhab. Kan nggak salah. Lah ini namanya nggak ada masalah. Al-Imam Nu'man Hanafi radhiyallahu an di antara 4 mazhab. Apa salah? Insyaallah benar. Jadi Al-Imam Hambali di antara 4 mazhab. Mazhab itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Hambali akhir murid Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i setelah Imam Malik, murid Imam Malik. Imam Malik diriwayatkan ngalami Imam Hanafi, sebagian mengatakan ketemunya muridnya Imam Hanafi, begitu. Jadi dunia ini gak akan orang ngelihat apa-apa ini satu, gak bisa. Mungkin bukan satu. Hidup di dunia ini jelas gak mungkin. Manusia sendiri makhluk khata' wa nisyan. Manusia tempat salah dan dosa. Khata' salah, nisyan dosa. Wahakadha terus di akhirat, ya, itu yang dikatakan darus salihin, ya, tempat di mana selama dunia kita ini ngerjakan sholat, ngerjakan ibadah dunia. Nah, ini tanda seorang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan Allah insyaallah masukkan ke dalam surga. Jadi dunia ini kalau kita kepengen apa-apa di dunia yang pasti nggak bisa. Qala Rasulullah, dikatakan Nabi, mal'unatan wa ma fiha. Apa seisinya dunia ini dilaknat. Kalau dunia kepengen senang, waraklah menjadi seorang minal wari'in. Wari, tinggalkan urusan-urusan duniawiyah. Zuhud, enggak gemerlap hidup, ya, enggak apa berfoya-foya hidup. Nauzubillah min dzalik. Qarun, ya, itu begitu tertimbun hartanya. Fir'aun dikatakan begitu, ya, sampai ngaku Tuhan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kuasa Allah Subhanahu wa taala merasa Fir'aun kecil. Fir'aun itu kecil tapi memang hatinya rajim, hatinya enggak benar, hatinya enggak seperti Nabi Muhammad SAW yang dikatakan munawar, bercahaya Rasulullah, wa nur, memang Nabi Muhammad cahaya, kasyamsid duha, dikatakan seperti keluar matahari di waktu seperti ini. Itu kesenangan, itu dunia yang dikatakan. Terus merasa senang, bukan. Bagaimana pagi harus sembahyang subuh, begitu zuhur harus mengerjakan zuhur. Ya, dunia begitu. Ila zikrullah, kata Rasulullah, kecuali ibadah. Mal'unatan wa ma fiha, dilaknat apa? Segala sesuatunya kecuali ibadah. Aliman, terus dikatakan Nabi, terus bawa ilmu, yuntafa'u bihi, dikatakan doa waladun saleh, sedekahun jariyah, al ilmu yuntafa'u bihi, terus ilmu yang manfaat. Punya anak laki mendoakan kita, punya anak perempuan salehah ngedoakan kita. Lah ini yang dikatakan di dunia dia mendapatkan al-falah, mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan. Wal asri, Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah. Nabi katakan itu dilaknat. Mal'unatan wa ma fiha. Nabi ngelaknat. Dunia itu dilaknat. Apa-apa yang haram dimakan. Apa-apa yang halal lah gak ngerti. Gak ngerti haram, gak ngerti halal,
berarti jahil. Oh, kok zaman jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus 12 Rabiul Awal. Ketika itu awal rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah katakan inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sehingga kita umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan khairu ummah ukhrijat linas. Allah yang ngatur. Dunia seperti apa susahnya, tapi umat Kanjeng Nabi ini hebat, ngerti, bisa tahu. Ya, diberi ulama-ulama ilham, diberi kita hidayah, petunjuk untuk ngerti apa yang hak dia Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu an sahib hikam katakan man arafal haqa syahidahu fi kulli syai. Dia akan melihat apa yang dilihat matanya Allah, dia akan merasakan apa sekitarannya Allah, karena dia sudah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada keberanian sama sekali dunia ini, selalu tawadhu, wara, orang yang dikatakan dia rendah hati, enggak pernah ngurusi apa-apa, enggak pernah mau cari masalah. Masalah dicari, masalah memang tempat masalah. Dunia itu makanul masalah, tempat masalah. Bukannya darus sholihin, ya, bukan orang mengharapkan al-jannatun naim, surga firdaus, melihat wajah Rasul, wajah Kanjeng Nabi SAW, malah terkadang kita cari masalah. Nah, ini bahaya. Ya, dunia itu tempat kita sholat khusyuk dalam mengerjakan sholat, karena mukhal ibadah inti segala apa dilihat daripada sholat. Begitu kata Nabi SAW, kita masuk ke alam kubur, ditanya apa setelahnya sholat. Begitu sholat selesai, yang lain gak ditanya-tanya. Seperti apa sih dosa? Memang tempat maksiat. Dikatakan segolongan orang-orang fasik, ya, orang segolongan gak ngerti Allah, gak nyembah ke Allah, gak takut ke Allah, gak ngerti Rasulullah, gak khabar Rasul, bughtu Rasul, gak cinta kepada Nabi. Ya, ini dikatakan dunia. Jadi nggak ada dunia ini, nggak ada masalah. Kita senang, ya tetap nanti bakal susah. Ya, kita punya harta, ya bakal mati. Ya, nggak dibawa mati. Dunia itu ditinggal. Di dunia ini kita ikhtiar ibadah. Ya, ibadah dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia Allah yang menciptakan, ya, seluruh ciptaannya itu. Ya. Min syarri ma khalaq, dari gelap itu rasa takut yang bukan kepada Allah. Fasik, orang yang dia enggak memiliki iman, wa musibah, ya sudah enggak senang hidup di dunia, mendapatkan musibah, hilang imannya orang itu. Na'udzubillah min zalik. Orang-orang minal murtadin, la haula wala quwata, jauh daripada rahmat Allah, ad-din, agama, dia keluar karena apa? Pelan setan ngerayu. Setan itu yang ngantar kita ke tempat-tempat yang salah, setan yang ngantar kita berbuat apa-apa yang haram, yang jadikan kita enggak ngerti. Di kamar mandi diganggu, ya, suami istri diganggu, apa segala macam. Di pasar tempatnya setan, di pasar tempatnya setan, di kantor-kantor, bisnismen, setan itu. Ya, kenapa? Karena Allah senang wara, seorang hamba yang dia takut hanya kepada Allah, berserah kepada Allah. Punya anak perempuan di pondok pesantren, punya anak laki di pondok pesantren. Pesantren itu yang nuntun, yang menjadikan terang apa yang gelap. Ya, karena ilmu Nabi Muhammad. Ya, dikatakan Rasulullah liutamima makarimal akhlak. Kita mengenali Rasulullah ini untuk kita punya akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yo, yang diaku Allah sebagai hambanya, masya Allah, yang dilihat gak sebelah mata. Oh, ini pandangan Allah, bukan mata manusia. Khalik yang mandang, bukan bagaimana kita di sebelah kita gak diperhatikan. Rugi seorang yang Allah sudah bersumpah gak soleh orang ini, ya. Innal insana lafi khusrin. Sungguh orang itu melakukan perbuatan yang rugi orang itu. Innal insana lafi khusrin. Sungguh orang itu, Nabi Allah katakan sungguh orang itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wara, sudah tinggalkan urusan dunia.
tinggalkan urusan kerjaan nggak penting. Apalagi perempuan, masya Allah di rumah itu luar biasa ya. Jamaah di musola, ramai di musola jamaah, ya senang. Wow, kumpul majelis, ya. Nggak haram kok. Sekarang kadang apa? Ini haram. Lah, kok bagaimana? Ya, itu dunia. Makanul masalah. Ilal ladzina amanu, terus dikatakan ini harus iman. Enggak bisa dunia enggak bawa iman. Dunia kita enggak bakalan senang. Dunia enggak bakal mendapat ridha Allah. Orang-orang yang enggak beragama Islam. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamul Taufik, syarat manusia. Al-insan ya manusia itu al-insan ibnu Adam itu manusia. Dalam tafsir Quran yang dikatakan manusia itu ibnu Adam. Di Quran ada kalimat kata ibnu Adam itu manusia. Itu apa di dunia ini? Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamul Taufik, kalau harap manusia itu anak-anak Adam kita nih surga nih harus syahadat. Ya syahadat anak ibu Islam, bapak Islam. Iya, lahir dari keturunan Islam. Tapi kok kadang mati bisa sul khatimah. Nah, itu karena apa? Hilang iman, jauh, ya, rahmat Allah menjauh. Nah, naudzubillah min dzalik. Allah ngangkat rahmat di diri orang itu, ya, anaknya, mamangnya, keluarganya. Naudzubillah, Allah berikan azab. Nah, itu kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabar. Terus Allah bareng sama Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i kagum kepada ayat ini. Dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Habib Sharaf An-Nawawi, Sahib Adkar An-Nawawi mengatakan Imam Syafi'i kagum kepada ayat ini. Imam Syafi'i ketika diriwayatkan dibaca surah Fatihah, Imam Syafi'i kelenger, Imam Syafi'i pingsan. Imam Syafi'i itu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab kita yang nuntun, yang ngerti ini yang sunnah, begitu ngerti ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ala suminhum, dikatakan Imam Syafi'i dunia itu masalah. Yo Habib itu masalah. Yo, siapa aja masalah. Enggak ada dunia ini kita berharap kepengin apa-apa yang serba enak, enggak ada. Dunia ini kita dituntut untuk bagaimana ke akhirat itu bisa enggak kita selesai ujian dunia kita ngelihat Babil Jannah. Nah, ini kesenangan orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah. Allah enggak yang dikatakan Nabi SAW, Rasulullah innama bu'itsu, diutus Nabi untuk menyempurnakan alat. Siapa yang ngutus Nabi Muhammad? Allah. Enggak ngerti kadang orang siapa yang ngutus Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikira Nabi manusia, dikira Rasulullah hanya. Nah, ini kekurangan ya, karena khotok orang yang apa? Banyak dia kurang dalam memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Khalik Allah. Kita baca ayatul kursi. Ayat kursi dikatakan ini ayat yang menerangkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tahlil ya, zikir tahlil, la ilaha illallah, itu zikir tahlil. Kenapa? Mudah-mudahan kalau kita sering baca zikir tahlil, begitu kita akhir hayat gampang ya. Syahadat gampang karena udah biasa. Loh Habib, terus bagaimana? Lah itu yang dikatakan masalah. Bagaimana istiqomah? Bagaimana jaga-jaga diri? Udah hitung-hitung amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan apa nanti ketika itu nanti kiamat dihadapkan Rasulullah, dilihat amal, dilihat Nabi, dipertanggungjawabkan bagaimana kita dihadapan Rasulullah. Al-haya, malu yang dikatakan seorang itu akan dipertanggungjawabkan amal nanti di akhirat. Orang yang senang yang di dunia dia selalu susah. Enggak pernah dunia ini ngerasa senang. Ya, tapi kudu senang. Karena orang yang lihat kita nih, kita enggak ngerti yang orang itu lihat. Ya. Man arafal haqa, Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan, siapa orang ini ngerti Allah, orang soleh, syahidah fi kulli syai. Syahidnya sudah. Apa yang dipandang matanya itu, syahid ini apa yang dipandang mata? Semua Allah. Luar biasa. Ya, ini orang soleh luar biasa. Itu orang luar biasa. Lah apa Habib? Apa
Habib, terus kita ini kudu menjadi orang yang luar biasa, wajib. Imam Habib Al-Muslim Tahir katakan dalam kitab Sulamul Taufik, itu wajib syahadat. Jadi beliau katakan, siapa kita berharap ke surga, syahadat, sifat Allah. Beliau pula katakan dalam kitab itu dikatakan wajib sifat Allah. Kenapa? Karena kalau kita nggak syahadat, berarti wajib kita diazab. Na'udzubillah min dzalik. Itu Allah wajibul wujud. Allah wajibul wujud. Gak boleh kita katakan Allah gak ada. Seperti apa? Wallahu a'lam. Imam Ali karamallahu wajha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib didatangi sahabat Rasulullah. Ditanya, wahai Ali, Allah di mana? Kata Sayyidina Ali, kita makhluk, Allah khalik, Tuhan. Naam, begitu. Yang sebatas kita tahu kita. Yang ngerti tentang Allah, dia Allah. Disuruh kita berlindunglah kita kepada Allah, Tuhan kita, Tuhan kamu sekalian. Ya Allah suruhkan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah kita berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan segala ciptaannya itu. Min syarri ma khalaq. Dari apa Allah ciptakan. Nah, begitu. Jadi kalau orang di dunia enggak akan pernah senang di dunia. Yo, jangan suka nyari kesenangan di dunia, karena sebagian kesenangan itu haram. Iya. Jangan pernah apa-apa berharap gampang-gampang apa segala sesuatu nih, hati-hati. Yo, jadi kalau bingung ini yang haram yang mana, beb yang halal yang mana, mikir apa nih yang sekiranya bisa berubah tuh hukum. Insya Allah kalau kita ngerti sesuatu yang di hadapan kita, ini kita lihat, wah ini kok jadi halal, ya kita akan ngerti tuh orang pada ribut apaan tuh, begitu. Jadi kalau kita mikirin apa dunia masalah, jangan cari masalah. Makanul masalah dunia itu mazra'atul akhirah, dikatakan bagaimana kita ibadah dunia ini, Allah akan mandang, Allah akan berikan kesenangan dan terus minta kepada Allah. Ya, doa, setiap doa tuh di akhir doa selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu senang dunia, senang di akhirat. Ya, senang di dunia dulu, jangan senang langsung ke akhirat. Oh, kalau kita ngelihat nih, ada wali, ya wali min auliya ilah. Siapa misal wali? Wali itu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, rajanya wali, ini raja wali. Ya, Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini pernah ada orang mati, udah dikubur. Ya, udah dikubur. Itu udah mati 500 tahun yang lalu. Ditantang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, suruh hidupkan ini orang yang mati. Lu bayangkan, ya, Nabi Allah Isa, ya, Nabi Muhammad itu kan mukjizat. Ya, ini karomah begitu. Jadi enggak ada sesuatu yang buat Allah Subhanahu wa taala enggak kepada walinya Allah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wali Allah. Hukumlah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani yang minta itu dalam manaqib, ya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu Ki Agil suka apa tuh buka tuh manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Diriwayatkan guru Habib Ki Saleh di Kemantren Sidoarjo. Itu dihidupkan Syekh Abdul Qadir, ya, yang sudah meninggal selama ratusan tahun. Bahkan ini bisa main musik katanya siapa mayit itu. Oh, haula keramat, ya, itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir terus punya murid sufi, Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Muhammad Al-Ghazali. Itu hidup di zaman itu, ya, sampai sekarang. Dunia begitu. Terus enggak ada, udah enggak ada, ya. Sekarang zaman mutaakhirin. Di zaman-zaman itu min ba'du salafuna sholihin. Oh, ketika itu zaman setelah 4 mazhab. Setelah mazhab itu kita hidup di zaman sekarang ini. Di akhir daripada itu yang dikatakan hidup sekarang, ya. Hidup kapan aja tuh selalu yang dikatakan hidup selalu ada masalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.